Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan individu atau kelompok dalam menggunakan hasil produksi berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi rumah tangga. 1. Pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga sangat berpengaruh pada tingkat konsumsi. Secara umum, semakin besar pendapatan rumah tangga, semakin tinggi tingkat konsumsi, karena kemampuan untuk membeli kebutuhan juga meningkat. 2. Suku bunga. Suku bunga tinggi juga dapat mengurangi konsumsi, karena biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang memiliki lebih banyak dana, akan lebih menguntungkan jika sebagian dari pendapatan mereka digunakan untuk deposito atau tabungan. Ini tentu mengurangi tingkat konsumsi. 3. Perkiraan harga di masa depan. Perkiraan kenaikan atau penurunan harga di masa depan akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Misalnya, jika harga makanan pokok menjelang liburan akan meningkat, konsumen akan memilih untuk membeli kebutuhan pokok jauh sebelum liburan. Keempat, jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, tingkat konsumsi juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah keluarga kecil, maka tingkat konsumsinya lebih rendah. Non-ekonomi. Semakin pesatnya arus informasi dan teknologi akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Saat ini, semakin mudahnya mengakses informasi baik dari televisi, radio, dan internet telah membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Misalnya, banyak iklan tentang produk makanan akan meningkatkan konsumsi produk makanan. Selain kemudahan transaksi melalui internet, ini akan mendorong rumah tangga untuk meningkatkan aktivitas konsumsi. Faktor-faktor demografi atau kependudukan. 1. Jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh. 2. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk suatu negara terdiri dari 1. Usia, yaitu produktif dan tidak produktif. 2. Pendidikan rendah, menengah, dan juga tinggi. 3. Wilayah tinggal, yaitu perkotaan dan pedesaan. Contoh soal konsumsi. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun 1 juta rupiah, besar konsumsi per tahun 950 ribu rupiah. Dan pada tingkat pendapatan nasional per tahun 1 juta 200 rupiah, besar konsumsi per tahun 1 juta 100 rupiah. Tentukan nilai APC dan MPC dan fungsi konsumsinya. Berikut penyelesaiannya. Diketahui Y1 sama dengan 1 juta rupiah, Y2 sama dengan 1 juta 200 rupiah, C1 sama dengan 950 ribu rupiah, dan C2 sama dengan 1 juta 100 rupiah. Ditanya fungsi konsumsi. Jawab, APC sama dengan C dibagi Y sama dengan 950 ribu dibagi 1 juta sama dengan 0,95. MPC sama dengan delta C dibagi delta Y, di mana delta C yaitu selisih dari C dan delta Y yaitu selisih dari Y. Yang didapat 1 juta 100 dikurang 950 ribu dibagi 1 juta 200 dikurang 1 juta sama dengan 150 ribu dibagi 200 ribu sama dengan 0,75. Kemudian kita mencari nilai A. A sama dengan APC dikurang MPC dikali Y1 sama dengan 0,95 dikurang 0,75 dikali 1 juta sama dengan 200.000. Kemudian nilai B sama dengan MPC yaitu 0,75 dan C sama dengan A plus BY sama dengan 200.000 plus 0,75Y. Pengertian tabungan. Tabungan atau saving yaitu pendapatan individu atau kelompok yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi saat ini. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan atau S dengan pendapatan atau Y.
Faktor yang mempengaruhi fungsi tabungan. Yang pertama, perekonomian. Keadaan perekonomian dalam keadaan baik, stabil, dan tidak banyak pengangguran akan membuat masyarakat cenderung aktif melakukan konsumsi dan kurang aktif menabung. 2. Suku bunga. Jika suku bunga tinggi, masyarakat memilih menabung dan tidak berbelanja. Hal ini karena masyarakat akan mendapatkan bunga yang besar. Jika suku bunga rendah, masyarakat akan lebih aktif berbelanja dibandingkan menabung, karena bunga yang mereka dapatkan dari tabungan akan sedikit. 3. Kekayaan yang dimiliki. Suatu rumah tangga yang memiliki harta cukup atau berlebih dari hasil kerja biasanya kurang aktif dalam menabung dan lebih memilih melakukan konsumsi. Namun bila suatu rumah tangga belum memiliki kekayaan yang cukup, cenderung akan menabung dan mengurangi konsumsi. Yang keempat, budaya berhemat. Setiap masyarakat memiliki cara dan budaya yang berbeda dalam menggunakan pendapatannya. Terdapat satu kelompok masyarakat yang lebih suka berkonsumsi, ada yang lebih suka menabung untuk masa depan. Yang kelima, distribusi pendapatan. Untuk masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, jumlah tabungan umumnya lebih banyak. Hal ini karena distribusi pendapatan tidak merata mengakibatkan masyarakat memperoleh pendapatan yang tinggi. Yang keenam, dana pensiun. Pemerintah yang memberikan dana pensiun yang tinggi membuat para pensiunan cenderung senang berkonsumsi, sedangkan dana pensiun yang rendah membuat pensiunan lebih aktif menabung. Contoh kasus fungsi tabungan. Pada tingkat pendapatan 6 juta rupiah, besarnya konsumsi 5 juta rupiah. Dan ketika pendapatan naik menjadi 9 juta rupiah, besarnya konsumsi menjadi 7 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, fungsi tabungannya adalah: telah kita ketahui pendapatan pertama sebesar 6 juta rupiah dengan konsumsi 5 juta rupiah, dan pendapatan kedua sebesar 9 juta rupiah dengan konsumsi 7 juta rupiah. Yang ditanya adalah S-nya atau tabungannya. Oleh karena itu, sebelum kita mencari S, kita membutuhkan APC dan MPC. Untuk mencari APC, kita harus memasukkan konsumsi per pendapatan, C atau C per Y. C-nya 5 juta dan pendapatannya sebesar 6 juta, yang jika kita hitung akan menghasilkan 0,8. Dan untuk MPC kita harus memasukkan rumus, yaitu delta C per delta Y. Maka jika dimasukkan rumus menjadi 7 juta dikurangi 5 juta per 9 juta dikurangi 6 juta, yang mana jika kita hitung nanti akan menghasilkan 0,66. Setelah kita menemukan APC dan MPC, kita bisa mencari S-nya, yang mana rumusnya ialah min A plus 1 min B kali Y. Jika kita masukkan, untuk mencari A kita dapat menghitungnya dengan APC min MPC dan B adalah MPC. Maka bisa kita masukkan minus APC dikurangi MPC dikali Y1 plus 1 minus MPC dikali Y. Dan jika kita masukkan angka-angkanya, maka menjadi minus 0,8 dikurangi 0,66 dikali 6 juta plus 1 minus 0,66 dikali Y. Dan jika kita hitung fungsi tabungan, kita akan mendapatkan fungsi tabungan yakni minus 840.000 plus 0,34 Y. Apakah kalian tahu apa itu investasi? Kita sering mendengarnya, mungkin dari teman-teman terdekat, guru atau dosen, atau bahkan di sosial media.
Investasi adalah pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi barang-barang yang digunakan untuk produksi di masa datang. Selanjutnya yaitu ada fungsi investasi. Fungsi investasi yaitu I sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Keterangannya yaitu I sebagai investasi dan Y sama dengan pendapatan nasional sebagai fungsi investasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung dari dana yang dikeluarkan. Misalnya yaitu investasi untuk bisnis kos-kosan, rumah makan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang bertujuan untuk menciptakan peluang dan prospek keuntungan yang lebih besar. Misalnya yaitu investasi jalan dan jembatan, investasi properti, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yaitu jenis investasi berdasarkan bentuk. Yang pertama, investasi real adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama, dalam kurung barang-barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Yang kedua yaitu investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu jenis investasi dalam analisis makro. Yang pertama, analisis tetap atau autonomous investment adalah investasi yang tidak tergantung kepada tinggi rendahnya pendapatan nasional yang dinotasikan dengan IO atau I tidak sama dengan F dalam kurung Y. Misalnya yaitu membangun sekolah, jalan, jembatan, dan lain-lain. Kemudian investasi didorong atau indirect investment adalah investasi komersial, yaitu investasi yang besar kecilnya tergantung kepada pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan investasi. Yang pertama, tingkat bunga. Tingkat suku bunga juga ikut mempengaruhi investor untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin mahal biaya investasi. Investor ini akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar dari investasi awal. Yang kedua ada marginal efficiency of capital atau MAC. Tingkat diskonto yang akan menyamakan harga aset modal tetap dengan nilai diskonto saat ini dari pendapatan yang diharapkan oleh seorang investor. Yang ketiga ada peningkatan aktivitas perekonomian. Peningkatan aktivitas perekonomian mempengaruhi untuk melakukan investasi karena investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional. Yang keempat ada kestabilan politik suatu negara karena kestabilan politik suatu negara merupakan modal untuk menarik minat investor masuk dan menanamkan uang di Indonesia. Yang terakhir ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Perkiraan keuntungan dari investasi yang akan dilakukan akan sangat mempengaruhi tingkat investasi. Para investor akan melihat kondisi perusahaan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi agar tingkat keberhasilannya dapat diprediksi. Fungsi investasi. Fungsi investasi memiliki nilai berbanding terbalik antara tingkat bunga dengan besarnya investasi. Fungsi investasi dapat dirumuskan dengan I besar sama dengan F dikali I kecil atau I besar sama dengan I0 dikurangi P kecil dikali I kecil dengan keterangan I0 adalah investasi otonom, P adalah proporsi I besar terhadap I kecil, dan I kecil adalah tingkat bunga. Contoh kasus untuk fungsi investasi yakni jika ada soal PT Sejahtera melakukan investasi dengan menunjukkan fungsi investasi I sama dengan 250 dikurangi 500 I kecil, maka tentukan A berapa harga besarnya investasi jika besarnya bunga bank 12%, B berapa harga besarnya investasi jika besarnya bunga bank naik
menjadi 30%, dan C. Gambarkan grafiknya. Untuk menjawabnya, yang pertama A, kita menentukan yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui I sama dengan 250 dikurangi 500I, dengan I kecil sama dengan 12%, dan diubah menjadi 0,12. Ditanya I atau fungsi investasi. Untuk menjawabnya, maka masukkan ke dalam rumus. I sama dengan 250 dikurangi 500I, maka I sama dengan 250 dikurangi 500 dikali 0,12. 0,12 berasal dari tingkat bunga, maka hasilnya adalah 190. Yang B, jika bunga sebesar 30%, maka jawabannya adalah I sama dengan 250 dikurangi 500I. I sama dengan 250 dikurangi 500 dikali 0,30. I sama dengan 250 dikurangi 150, maka I sama dengan 100. Untuk grafiknya sendiri, untuk menemukan titik-titik untuk menggambar grafik, maka kita bisa asumsikan terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi investasi. I sama dengan 250 dikurangi 500I, dengan anggapan jika I besar sama dengan 0, maka I kecilnya yang ditemukan adalah 0,50, dan jika I kecil diasumsikan bernilai 0, maka I besar yang ditemukan titiknya adalah 250. Sehingga dari sini kita bisa membuat grafik ataupun kurva dengan menarik garis dan akan diberi warna merah yang menunjukkan ini adalah fungsi investasi dengan nilai 250 dikurangi 500I. Yang ketiga adalah hubungan antara tabungan dan investasi. Yang pertama, tabungan merupakan simpanan masyarakat di bank dari pendapatan yang dikurangi konsumsi yang kemudian digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber investasi. Dari hal ini dapat dilihat tabungan dan investasi memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Kedua, investasi memiliki arah yang berbanding terbalik dengan tingkat bunga, yakni ketika tingkat bunga kecil ataupun sedikit, maka investasi akan besar. Sebaliknya, jika tingkat bunga besar, maka besarnya investasi akan sedikit ataupun kecil. Hal ini karena saat bunga bank yang ditetapkan oleh pemerintah mengalami kenaikan, maka masyarakat akan memilih untuk menyimpan atau menabungkan uangnya di bank dengan anggapan memiliki resiko yang lebih kecil daripada untuk melakukan investasi. Sebaliknya, apabila tingkat bunga diturunkan, maka orang akan memilih untuk melakukan investasi dibandingkan dengan menabungkan uangnya di bank. Hal inilah yang mendasari mengapa investasi berlawanan dengan tingkat bunga dan adanya keterikatan hubungan antara tabungan dan investasi.